Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'd. Di awal pertemuan kita saya ingin mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian tentunya kita memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan karunia kenikmatan yang begitu luar biasa. Allah pertemukan kita dalam kebaikan. Di hari yang baik ini, dengan turunnya rahmat dari Allah berupa hujan ini, dengan keteguhan yang luar biasa, ternyata semuanya bersemangat untuk menyambung tali silaturahim, bersemangat untuk berkumpul bersama dalam kebaikan yang luar biasa ini. Tidak lupa juga kemudian kita syukur kepada tuan rumah yang telah menerima kita sebagai tamu dengan hidangan dan sebagainya. Semoga Allah membalas setiap kebaikan, terkhusus kepada tuan rumah dan tetap kepada setiap dari kita yang kemudian meniatkan diri dari awal kedatangan dari rumah, bahkan dalam kondisi hujan, ingin berjumpa, ingin menyambung tali silaturahim, ingin mendapatkan kebaikan, ingin menyebarkan kebaikan. Semoga Allah membalas semua niat dan kebaikan tersebut dengan pahala yang berlipat ganda. Allah besarkan pahala tersebut, Allah beratkan sehingga kemudian menjadi timbangan kebaikan kelak pada hari kiamat. Amin. Di awal pertemuan ini saya ingin membawakan satu hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalah." Beramalah, karena setiap orang akan dimudahkan atas apa yang sudah ditakdirkan untuknya. Amma man kana min ahli sa'adah, adapun orang yang sudah ditetapkan sebagai penduduk surga, fayuyassaru li'amali ahli sa'adah, maka dia akan dimudahkan baginya untuk mengamalkan, melakukan sebab kebaikan yang menjadikan dia layak untuk masuk ke dalam jannah surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man kana min ahli syaqa, adapun orang yang ditakdirkan harus menjadi penghuni neraka, fayuyassaru li'amali ahli syaqawa, maka ketika di dunia dia harus terjatuh, dia harus ternyata melakukan dosa yang menjadi sebab sehingga dia pantas untuk kemudian jatuh terpeleset di jembatan Sirat dan kemudian masuk ke dalam nerakanya Allah. Wal'iyadzubillah. Jamaah kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, hadis yang mulia ini mengandung kabar gembira, juga mengandung peringatan. Kabar gembiranya ketika ternyata Allah mudahkan kita untuk melakukan kebaikan, maka kita berbaik sangka bahwa Allah ingin agar kita masuk ke dalam surganya. Peringatannya, ketika seorang ternyata dimudahkan untuk melakukan dosa, maka ini pun sebagai kewaspadaan. Jangan-jangan khawatirnya ternyata itu adalah pertanda agar seorang mampir ke neraka.
Ini juga berkaitan dengan akhir kehidupan seseorang. Berkaitan dengan akhir kehidupan seseorang. Ada orang yang kemudian terbiasa melakukan kebaikan, terbiasa melakukan ketaatan, maka harusnya dia akan mati dalam keadaan kebaikan tersebut. Betapa banyak kita jumpa ada orang-orang yang kemudian mati, meninggal dalam keadaan sedang membaca Al-Quran, sedang sholat malam, sedang berzikir, sedang sujud. Tapi juga ada yang kemudian sebaliknya, karena terbiasa melakukan dosa, ada juga yang kemudian ternyata mati dalam keadaan su'ul khatimah, dalam keadaan bermaksiat kepada Allah karena kebiasaannya seperti itu. Maka hadis ini menjadi cambuk bagi kita untuk berhati-hati, membiasakan dalam kebaikan, jangan sampai terbiasa dalam dosa. Di antaranya ada kebiasaan yang kemudian sering dilakukan oleh kita, yaitu ngobrol. Ya, kalau ngobrolnya dalam kebaikan, tentu ini adalah sesuatu yang baik. Ngobrol dengan anak sendiri, ini adalah kebaikan. Kemudian ngobrol dengan cucu, ya, nimang-nimang, kemudian nemenin main, ini adalah kebaikan. Tapi sebaliknya, kalau kemudian dilakukan ngobrolnya untuk ngegosip, ya, ngegibah, sambil nonton TV, ya, marah sama TV-nya. Bukan marah-marah, marah sama TV-nya. ternyata acaranya lagi seru, ada artis yang katanya begini dan begitu, ngajakin temannya ngobrolin yang seperti itu. Nah, ini dosa. Ya. Kita yang harus tegas kepada diri kita, terutama di sini bapak-bapak, ibu-ibu yang paling berkuasa di rumah, harus tegas. Kalau ternyata putri atau cucu Anda, ya, cucu ibu-ibu di sini, ternyata cucunya nih nontonin gosip, kita harus tegas, ganti itu. Ya doyan, anak kecil mah dosi, Pak Ustadz. Ada kan, kalau ternyata bentuknya dibuat seperti seru-seruan, ada juga. Yang gede. Ya berarti ibunya sih, cucu, ya. Nah, ini kita harus tegas. Ustaz, kan aku cuma nonton doang. Sama, dapat dosa. Cuma nonton doang, diem, gak ngomong kok, gak ikut Lempar, ngegosip, TV-nya lempar. sama dapat dosanya. Apalagi kalau sudah pada tahapan yang lebih tinggi lagi dosanya, ada dosa yang lebih besar lagi, yaitu qadzaf. Apa itu? Menuduh seseorang melakukan zina. Qadzaf. Hal ini terjadi ketika di TV, ya, kadang ada kasus si artis melakukan selingkuh. Si artis kemudian sampai punya anak. Nah, ini berarti bukan hanya sekedar gosip biasa. Ini ada kalanya sampai kepada tuduhan qadzaf. Tuduhan melakukan perzinahan. Memang terbagi, ada yang sharih, ada yang kemudian bentuknya kinayah. Sharih ketika mengatakan langsung kamu berbuat zina, maka ini sharih. Memang kita hidup di zaman dengan hukum negara Islam, hukum negara Indonesia tanpa adanya hukum cambuk 80 kali. Tapi dosanya ada. Kalau kita kemudian beroleh melewati batas, ini dosa sangat besar, Pak. Ada hukuman Islam kalau seorang menuduh wanita baik-baik melakukan perzinahan, maka dilaporkan kepada hakim, diberikan hukuman cambuk 80 kali.
ketika tidak mampu mendatangkan ya. Kemudian ini yang sering terjadi, ya, bahkan tetangga kita heboh gitu ya, ternyata tiba-tiba perutnya gede, tiba-tiba perutnya gede. Nah ini gimana? Maka kemudian kita harus menahan diri kita. Memang itu kenyataan, tapi kita harus menahan mulut kita, lidah kita untuk tidak mengucapkan. Oke, kemudian itu diucapkan oleh kawan-kawan gitu ya, tapi kita diam. Jadikan itu sebagai ya. Ngobrol itu mana jalannya? Umum untuk tapi bukan atas hibah atau gosip yang tahu hanya makan daging saudara sendiri. Ini ketingkatan yang lebih parah, namanya qadar, dan ini dosanya sangat besar. Kenapa sangat besar? Ada hukuman had cambuk 80 kali. Aslinya seperti itu. Ya, jadi kita tahan diri. Ya udah, diam aja. Ya, terima kasih atas informasinya Depo. Gitu. Pulang deh. Jangan dilanjutkan. Jangan kemudian heboh. Sama siapa? Siapa lakinya? Nggak boleh. Pasti itu. Pasti itu. Apa? Terus gimana? Itu nggak kabur kan? Terus dinikahin kan? Enggak usah. Ya. Tidak perlu kemudian kita lanjutkan. Ya, kita kemudian berhenti. Bukan yang lanjut ya. Ya, karena ingat bahwasanya sungguh ada dosa-dosa yang kemudian kita anggap biasa, tapi sungguh itu ada kalanya ternyata sebenarnya adalah dosa yang membinasakan. Ini yang kemudian kita harus hati-hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian banyak diantaranya memberikan peringatan. Falyakul khairan aw liyasmut. Hendaklah berkata-kata yang baik atau diam. Ini sering banget kita dengar. Man somata naja. Nabi bersabda dalam riwayat Tirmidzi, orang yang diam lebih selamat. Kemudian ini peringatannya, innal 'abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah la yulqi laha balan yarfa'uhu Allahu biha darajat. Ada kalanya seorang hamba mengucapkan satu kalimat yang Allah ridhoi, sedangkan dia membacanya dengan biasa-biasa aja. Dalam artian tidak sungguh-sungguh berharap itu menjadi sebab datangnya ampunan dari Allah. Dalam sholat kita banyak membaca wirid, ya zikir, yang artinya sebenarnya adalah minta ampunan. Rabbik, diantaranya duduk di antara dua sujud. Rabbik firli warhamni wajiburni, dan seterusnya. Ada kalanya kan kita karena sudah hafal, sekedar keluar dari mulut. Padahal ada kalanya itu adalah sebab datangnya ampunan. Hanya saja kita nggak sadar. Ya. Ketika di antara teman kita bersin mengucapkan alhamdulillah, kita ucapkan ya alhamdulillah. Kita doakan. Ada kalanya kita anggap itu adalah sekedar kebiasaan, tapi bisa jadi Allah kabulkan. Kita tahu artinya yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Hanya saja kita nggak nyadar, bisa jadi itu adalah sebab datangnya rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yulqi laha balan yarfa'uhu Allahu biha darajat. Namun ternyata dengan sebab itu Allah mengangkat dengannya beberapa derajat. Suara siapa? Gibran.
Tahu nggak apa-apa. Inna ahadakum, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Ada musik. Atau Amar kali. Bluetooth. Apa ya siapa? Amar. Siapa? Proyek Tidak bukan. Lanjut Ustaz. kita lanjutkan. Hadis yang berikutnya, inna ahadakum, sungguh seorang di antara kalian la yatakallamu bil kalimah min ridwani lama yadhunnu an tablugha ma balagat fayaktubullahu azza wa jalla lahu biha ridwanahu ila yaum yalqah. Ada kalanya seorang kemudian mengucapkan sebuah kalimat yang mengandung keridhaan Allah dan dia tidak menyangka ucapannya begitu tinggi nilainya, maka Allah azza wa jalla akan menuliskan keridhaan baginya hingga hari kiamat. Ketika setelah sholat kita zikir, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa yang kita ucapkan di awal? Astagfirullah, lagi minta ampun kepada Allah. Ada kalanya hati kita hadir, ada kalanya hati kita lalai, kosong. Betapa banyak kita sholat ternyata tahu-tahu udah selesai. Ya benar. Iya. Kita beneran baru udah selesai. Enggak usah. Seperti itu keadaannya. Hanya saja ada kalanya setelah menyadari ternyata itu selesai, Allah jadikan sunnah membaca istighfar. Karena memang kebanyakannya lalai ya. Maka kemudian diperintahkan untuk istighfar 3 kali. Astagfirullah. 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 Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Bisa jadi itu benar-benar adalah sebab datangnya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang lain, wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah, ini. Ada kalanya seorang kemudian ternyata tidak sadar mengatakan satu kalimat yang mendatangkan kemurkaan dari Allah. La yulkil habalan yahwi biha fi jahannam, yang menjadikan sebab seorang harus masuk ke dalam neraka. Ada kalanya kita nggak sadar mengucapkan kalimat atau kata yang kita anggap biasa, tapi bagi orang lain itu adalah sesuatu yang menyakitkan. Bagi anak kita sebenarnya itu menyakitkan. Bagi cucu kita itu sebenarnya sesuatu yang menyakitkan. Ada yang kita lakukan seperti itu, maka sebaiknya kita harus pertama ada usaha untuk menghadirkan hati dulu. Tenang. Apapun kejadiannya, jangan sampai terucap kata-kata yang tidak baik. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida, sebagaimana yang tadi dibacakan ayatnya. Berusaha bertakwa kapanpun dimanapun. Wa qulu qawlan sadida, perintahnya adalah mengatakan qaul, perkataan yang sadid, yang lurus, yang benar. Sampai pun kenyataannya memang si cucu mecahin piring, si cucu ternyata coret-coret tembok. Biasa Itu itu. dia. Ya. Sering. Nyata, kesalahannya nyata. Tapi kita harus menahan diri dari mengucapkan kata-kata yang mendatangkan kemurkaan Allah. Di sisi yang lain, ada kalanya perkataan yang kita ucapkan ini bisa menjadi doa yang jelek buat mereka. Gak boleh kemudian kita ucapkan dasar nakal, dasar bandel. Gak boleh. Bandel beneran. Ya. Nanti dikabulkan jadi bandel beneran. Lewat Bisa malaikat. seperti itu, nggak boleh. Malaikatnya tetap ada, nggak lewat doang ya. Allah Maha mendengar. Seterusnya, setiap waktu. Maka kita harus berhati-hati dengan hal yang seperti ini.
Kemudian saya ingin menyampaikan beberapa kejadian unik, walaupun ini agak sedikit berbeda, ya. Karena hadisnya panjang. Atadruna manil muflis? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam satu waktu kemudian mengatakan kepada para sahabat, apakah kalian mengetahui tentang seorang secara bahasa bangkrut? Secara bahasa Bangkrut. adalah bangkrut. Al-muflis indana seorang yang tidak punya dinar wala dirham. Ini secara manusia, maksudnya kebangkrutan yang dipahami manusia, orang yang nggak punya uang dinar ataupun uang dirham. Tapi maksudnya di sini adalah muflis yang dipahami sebagai bangkrutnya di hari kiamat. Bukan man la dirhama lahu wa la mata. Maka Nabi SAW bersabda, innal muflis, orang yang muflis dari umatku, man ya'ti yaumal qiyamah, orang yang datang pada hari kiamat dengan pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, wa ya'ti, tapi dia juga bawa dosa, qad syatama hadza, dia pernah mencaci seorang. Wa qadhafa hadza, tadi sudah disampaikan, pernah nuduh seorang berzina. Wa akala mala hadza, pernah makan harta orang lain dengan cara yang tidak halal. Wa safaka dama hadza, pernah menumpahkan darah orang lain. Wa daraba hadza, pernah mukul orang lain. Maka fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi, maka kebaikannya, pahalanya diberikan kepada korban yang dulu pernah dicaci, pernah dituduh, pernah diambil uangnya, pernah dipukul tanpa alasan yang dibenarkan. Fa in faniyat hasanatuhu, ketika ternyata pahalanya habis, qabla an yuqda ma alaih, sedangkan orang yang menuntut masih banyak yang antri. Aku dulu pernah dicaci sama dia, dasar lo begini, ya. Terutama dulu waktu kita masih sekolah, ya, SD, SMP, SMA, pernah berantem, kemudian dikata-katain, dibully. Maka kemudian faturihat alaihi thumma turiha finnar, kemudian diambilkan dosa si korban, dipindahkan, diberikan kepada, dilimpahkan dosanya kepada pelaku yang dulu pernah mencaci, membuli, mukul. Ini adalah bukti keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Diingat kembali, ya, bahwasanya di dunia ini pasti terjadi ketidakadilan, dan Allah dengan maha adilnya akan menegakkan keadilan tersebut pada hari kiamat. Hanya kesederhanaan, cuma sekedar pernah mengatakan, mencandai, manggil, gitu kan, misalkan si Item misalkan, ya. Nggak ada kebetulan. Yang ada. Nggak datang. Ada hitam adanya. Maaf. Boleh. Nggak ada. Ya, maaf saya nggak tahu. Ini sekedar contoh. Iya. Nah, ada kalanya kemudian julukan tersebut tidak ridho. Kemudian ketika diberikan julukan seperti itu, Dikatain botak. maka itu akan menjadi, walaupun nyata botak, ketika
tidak ridho, maka pada hari kiamat diberikan kesempatan untuk menuntut, Nah, ambil kebaikannya, habis dosanya dilimpahkan. Ini adalah keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Nggak asal kalau di akhirat nanti saya ampunin aja semua orang yang dosa-dosa, kasihan. Nah, berikutnya ini yang disampaikan, Kasihan. ciri orang baik adalah melakukan kebaikan, memaafkan kesalahan orang. Jelas semua pokoknya kosong-kosong. Maka kemudian ini yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Bahkan ada kejadian yang unik di hari-hari menjelang kematian Nabi Muhammad SAW. Satu waktu di masjid, Nabi kemudian menghadap jamaah sholat, kemudian mengatakan, mungkin ada yang pernah aku pukul, silakan balas. Pukul saya. Iya, soalnya. Baju. Ternyata ada seorang sahabat bilang, dulu pernah pas lagi meluruskan soft sholat, kebetulan agak maju, dipukul pakai ranting. Maka saya mau nuntut balas. Karena dulu ternyata saat itu lagi nggak pakai baju yang lengkap, langsung kena kulit. Nabi kemudian buka baju beliau. Dan kemudian sahabat ini ternyata buka baju juga, malah peluk. diampunin. Sebut sahabat yang lain marah, ini Nabi sedang istilahnya kesakitan, malah seperti itu diperlakukan oleh sahabat, minta nuntut balas kisos. Nah, maksudnya pelajaran di sini, baiknya bagi kita ketika melakukan kezoliman ada yang dimaafkan, ada yang tidak dimaafkan. Kezoliman kepada Allah yang tidak dimaafkan ketika seorang melakukan syirik, nggak tobat, masuk neraka selama-lamanya. Tapi kezoliman di bawah itu, kita pernah melakukan dosa A, B, C, D, dan seterusnya, Sebelah sono tahu nih. ada kalanya masuk hisab, dihitung, ada kalanya Allah ampuni. Ada dalam akidah, dalam keyakinan ahlu sunnah wal jamaah, ada namanya an-najwa. Satu kejadian, seorang dihadapkan kepada Allah langsung berbincang berdua. Nggak ada orang lain yang menyaksikan. Kemudian Allah perlihatkan dosa-dosa. Maka hambanya mengatakan, bala ya Rabb, dengan suara pasrah, ya aku mengakui semua dosa-dosa tersebut. Tapi hal yang luar biasa ketika ternyata Allah berfirman, qad satartuha 'alaika fid dunya. Dulu aku tutupi dosa itu dari manusia. Wa ana aghfiruha laka yaum. Maka aku ampuni semuanya hari ini. Ini ada kejadian istimewa seperti itu. Ini dosa kezaliman biasa yang lainnya. Ada kalanya dihisab, ada kalanya diampuni. Nah tadi, ada kalanya datangnya sebab ampunan dari hal-hal yang kita anggap sepele. Bahkan kita pernah dengar, ada seorang pelacur, ini pelacur kerjanya melacur, ngasih minum anjing yang kehausan. Masuk surga. Ternyata itu adalah sebab datangnya ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin perempuan ini ketika ngasih minum anjing yang kehausan, tidak kebayang dia bakalan bisa masuk surga karena sebab itu. Besok nyari anjing. Nyari anjing bener-bener. Kasih minum. Kalau buat yang laki-laki ada juga ceritanya, ternyata Nabi SAW bersabda, laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah. Aku jumpa seorang laki-laki berkeliling surga. Fi syajaratin qata'aha min dhahri thariq. Karena dia menyingkirkan ranting yang merintangi jalan kaum muslimin. Ada ranting yang kemudian digeser, dipinggirin. Yakin orang ini nggak nyangka pada hari kiamat itu adalah sebab datangnya ampunan. Karena cuma sekedar mindahin
ranting. Bukan ibadah yang besar, bukan ibadah yang capek repot, bukan. Hanya mindahin ranting. Berarti kita cari ranting aja. Baliho sih kiri. Baliho. Banyak orang pada jatuh. Caranya bagaimana supaya kita bisa Nah, mendapat jadi kita ampunan ngerti yang seperti itu? Berusaha menghadirkan hati pada setiap kebaikan. Amin. Insyaallah. Bahkan hanya di antara para ulama, contohnya lagi, sekedar wudhu. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ini yang seperti yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. Ketika kita wudhu, hadirkan hati bahwasanya Allah sedang cinta sama kita. Orang baik diberikan ilham untuk melakukan kebaikan. Wudhu adalah kebaikan. Kenapa kita wudhu? Allah yang memberikan ilham. Aku harus wudhu. Aku suka wudhu ini. Maka dan ternyata ayat tersebut menyatakan ketika kita wudhu, sebenarnya Allah sedang cinta sama kita. Hadirkan itu. Setelah berwudhu, kita berusaha untuk menyempatkan waktu untuk baca doa setelah wudhu, dan di akhirnya Nabi bilang itu adalah sebab ampunan dan seterusnya. Tadi ketika sholat, Rabbighfirli warhamni wajibulni, hadirkan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirkan hati bahwasanya astagfirullah, astagfirullah. Kita nggak tahu ya istighfar yang mana yang datang ampunan. Seperti itu. Bahkan sisi yang lain yang lebih sederhana, ucapan assalamualaikum. Ketika kita masuk ke rumah, assalamualaikum. Ada kalanya dijawab sama orang yang ada di rumah. Ya suami, istri, ya anak. Ada kalanya nggak kedengaran yang jawab, tetap disunahkan ya ketika masuk ke rumah. Nggak ada orang, tetap baca. Kenapa? Karena ada penghuni juga. Ada assalamu alaina boleh assalamualaikum, karena keyakinan kita harus sunnah wal jamaah juga. Ada kalanya jin muslim Jawab. kemudian tinggal bersama kita. Ya, ini merupakan keyakinan kita Ahlussunnah wal Jamaah. Ada cerita unik ya Bapak Ibu pernah dengar tentang seorang pemuda yang baru nikah, kaget istrinya lagi berdiri di depan pintu. Ternyata di dalam rumahnya di kasur ada ular besar di kota Madinah. Dan kemudian di akhir cerita Nabi bilang, kalau khusus di kota Madinah kalian jumpa ular, maka perintahkan agar usir keluar dari rumah. Kalau dia nurut, berarti itu tanda itu adalah jin muslim yang berubah wujud menjadi ular. Wujud aslinya bukan ular. Ya. Kemudian kalau dia menolak, boleh bunuh. Ulama beda pendapat, ada yang mengatakan ini khusus untuk rumah yang ada di kota Madinah, ada yang mengatakan ini juga bisa berlaku setiap rumah kaum muslimin yang ada di seluruh dunia. Jadi ketika ada ular, kemudian kita usir, arahkan pintunya sebelah sana, dia paham kemudian menuju pintu, biarkan. Kemungkinan dia adalah jin muslim. Tapi kalau kemudian ternyata berontak, diam aja atau malah masuk ke dalam, bunuh, nggak masalah. Boleh nggak bunuh dalam rumah? Boleh. Nggak harus diusir dulu baru di luar, nggak apa-apa. Jadi nggak ada istilahnya nanti menimbulkan kesialan, nggak. Itu Ya. kecil hampir dimakan di patok ular kan mati kemarin di rumahnya rupanya ada lubang, disangka tikus, ternyata ular dimakan ular. Ini ya walaupun agak melebar ke tempat yang lain ya, maka ucapkan salam karena tadi ketika dibalas assalam tersebut ya, bisa jadi itu adalah doa yang dikabulkan. Amin. Bahkan ada kalanya ternyata yang menjawab adalah malaikat. Ya, yang jawabnya malaikat. Maka bersungguh-sungguh pada setiap kebaikan apapun. Ya. Karena kita nggak tahu kapan datangnya kebaikan, datangnya ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, hati-hati dengan dosa sekecil apapun.
Ada kalanya kemudian ternyata yang lebih serem, dosa tersebut jadi jariah. Ternyata dicontoh sama putri kita, putra kita, dicontoh sama cucu kita. Kemudian itu menjadi dosa jariah. Maka berhati-hati untuk kemudian menghindari setiap dosa, dan kita perlu tekad. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Thaha menceritakan tentang Nabi Adam alaihissalam. Kita tahu bahwasanya Nabi Adam akhirnya gagal, terbuai, tertipu, mendekati pohon larangan dan kemudian memakan buah larangan. Ya. Kita bilangnya buah larangan ya, bukan buah khuldi. Kenapa? Karena buah khuldi penamaan dari iblis. Iblis yang bilang buah ini kalau dimakan menyebabkan kamu, wahai Adam, menjadi abadi, enggak mati. Ya, maka kemudian kita bilang buah larangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad ahidna ila adama min qablu fanasiya wa lam najid lahu azma." Ini karakter kebanyakan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sungguh telah kami pesankan kepada Adam dahulu, tetapi dia lupa dan kami tidak dapati kemauan yang kuat padanya. Manusia pelupa. Manusia kemudian kehilangan tekad. Ya. Tadi di antara yang saya tegaskan ya, bahwasanya kita harus berhati-hati menjaga lisan kita, lidah kita dari gibah, ngegosip, dari mencaci, dan yang lebih berat lagi dosa qadzaf tadi ya, menuduh seorang melakukan zina. Nah ini dosanya besar banget. Maka kemudian kita harus menahan diri, walaupun itu nyata terjadi. Ya kan nggak mungkin tiba-tiba perutnya beleduk sendiri gitu ya, gede sendiri kan nggak mungkin. Cacingan itu Ya. kali. Tapi kemudian kita menahan diri. Kita Ayat berapa Pak? yang mana? Surat Toha yang tadi. Yang surat Thaha 115. Walaqad ahidna ila adama min qablu fanasiya wa lam najid lahu azma. Ini kekurangan kita pelupa dengan apa yang sudah kita istilahnya diingatkan untuk jangan ini, jangan itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu, dan kemudian kehilangan tekad. Dengan berlalunya waktu, lama-lama kita kehilangan tekad. Makanya yang kemudian kita harus jadikan pelajaran dari kisah Nabi Adam alaihissalam. Jangan lupa dan harus bertekad, jangan sampai gagal dengan tekad tersebut. Berikutnya, poin berikutnya yang saya ingin sampaikan, belajar tentang rahasia takdir lagi dari Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir. Adab yang luar biasa ketika ternyata Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan Nabi Khidir. Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimta rusyda. Ini diawali dengan sesuatu yang luar biasa. Hal attabi'uka, apakah aku boleh mengikutimu? Ala an tu'allimani mimma ulimta rusyda. Ini adab yang luar biasa, yang kemudian kita, terutama bapak dan ibu-ibu di sini, harus ajarkan kepada putra-putri, cucu, ya, agar kemudian mengatakan perkataan yang luar biasa, beradab terutama kepada orang yang lebih tua, terutama kepada guru. Karena ini juga sebab dosa. Betapa banyak komunikasi yang salah dari anak, kemudian kesannya tuh nyuruh-nyuruh kita. Nyuruh-nyuruh
orang tua. Yakin itu ya. Bahkan sekedar sederhana. Mas sakit ini dong. Nggak boleh. Nggak boleh. Kan harus dengan kata-kata yang lebih baik. Tolong, Masya Allah, seperti itu. Ada etikanya. Boleh nggak? Besok kita makan ini. Itu. Kayaknya enak banget deh kalau besok menu makannya ini dan itu. Ya. Tapi kan bahasa anak kita, bahasa cucu kita, perintah yang kemudian keluar dari mereka seolah nyuruh-nyuruh kita ya. Maka ini dicontohkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Hal attabi'uka, boleh nggak ikut? Ala an tu'allimani, agar kemudian engkau bisa mengajarkan aku mimma ulimta rusda, ilmu yang kemudian engkau miliki dari banyak petunjuk wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini. Kemudian ada perbincangan yang kita tahu ya. Ternyata Nabi Khidir menolak. Innaka lan tastati, kamu nggak bakalan kuat mampu bersamaku, nggak bakalan bisa menahan sabar. Oh ya, tentang sabar. Ini juga banyak salah paham tentang arti sabar. Kalau ditanya, apa sih sabar? Sabar terbagi menjadi 3. Sabar dalam ketaatan kepada Allah, sabar menahan diri dari maksiat, sabar menghadapi cobaan dan ujian. Apa itu sabar? Jadi bahasa Indonesia tapi kadang kita bingung. Sabar apa ya? Sabar menahan diri. Ada yang bilang ulangin 3-3-nya. Sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Karena sholat itu capek ya. Capek. Harus wudhu dulu. Harus pakai mukena. Ada gerakan yang bikin capek. 2. Sabar dalam menahan diri dari bermaksiat. Berat untuk tidak bermaksiat itu harus menahan diri. Dan ini butuh kesabaran. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi cobaan, ujian atau bahkan musibah. Nah itu yang susah tuh. Habis kesabaran gitu. Marah-marah suka begitu bagus. Nah ini ya nggak apa-apa. Ungkapan habis kesabaran ini juga adalah sesuatu yang kemudian tidak boleh terucap oleh seorang muslim. Sabar ada batasnya. Habis kesabaran. Kenapa? Karena menyelisihi ayat Al-Quran. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita harus yakin Allah hanya memberi ujian cobaan sesuai dengan kemampuan. Kalau kemudian kita bilang nggak bisa sabar, sudah melewati batas kesabaran, berarti kita berburuk sangka Allah memberikan cobaan yang lebih berat. Ini nggak boleh. Ini juga termasuk yang harus kita tahan perkataan kita. Nggak boleh terucap. Tapi Ustaz, berat banget. Boleh nggak ngomong berat banget? Masih boleh. Tapi kalau ngomong sabar ada batasnya, ini melewati batas. Beda. Ya, ini yang kemudian harus kita tahan kita. Ya, bisa dipahami ya. Kenapa? Karena sungguhnya pasti kita mampu untuk melewati itu semua. Kemudian kita sedikit berarti bahas dulu tentang sabar. Sabar adalah menahan diri, itu yang paling mudah secara bahasa. Maksudnya apa? Menahan lidah kita dari mengucapkan kata-kata yang mendatangkan murka Allah. Diam. Pokoknya tahan, diam. Ustaz, lagi sakit parah. Boleh gak? Kemudian bilang, aduh. Kalau lirih masih boleh. Kalau teriak, gak boleh. Aduh, gitu gak boleh. Ya. Kalau teriak seperti itu, gak boleh.
Tapi kalau hanya sekedar keluar karena beratnya rasa sakit, itu masih boleh. Sabar menahan tangan kita dari menampar pipi, merobek baju, ya, memukul tembok. Ini namanya sabar, menahan diri, menahan tangan. Dan yang kemudian yang paling penting, menahan jiwa kita supaya tidak ada rasa marah kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang paling berat sebetulnya. Harus terus berbaik sangka. Oke, supaya agak seru, nyambung lagi ke cerita, mengingat lagi kisahnya Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir. Kisah yang pertama kita tahu bahwasanya ketika Nabi Musa alaihissalam diperjalankan luar biasa dari Palestina menuju Majma'al Bahrain, tempat bertemunya dua lautan. Para ulama mengatakan itu adalah Tonja, satu kota yang ada di negara Maroko, ujung barat Afrika. Berarti melakukan perjalanan 5.000 km lebih. Ini untuk belajar. Ini juga pelajaran bahwasanya untuk mendapatkan kebaikan ada kalanya harus berjuang. Ya. Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi masih ayat 60. Majma'al Bahrain Al-Anbiya. Kemudian kita lanjutkan bahwasanya kisah yang pertama, fantalaqa hatta idza raqiba fi safinati sarqa. Ketika keduanya naik perahu, ternyata Nabi Khidir malah merusak perahunya supaya bocor. Sekarang sudut pandangnya Bapak Ibu sebagai pemilik perahu. Apa yang dirasakan andai ternyata Bapak Ibu ada di perahu tersebut? Coba bayangkan, perahunya bocor, resikonya kematian ada di hadapan kita. Dan ada kalanya ini terjadi, seorang harus merasakan cobaan yang sangat berat, seolah kematian itu sudah di depan matanya. Bapak Ibu lagi di dalam perahu tersebut, bocor. Udah, seolah udah mau mati dah. Bayangannya udah mau mati. Tapi ada kalanya itu hanya kekhawatiran. Kita tahu akhir kisahnya ya, berhasil sampai Nah, kemudian kita harus sabar. Apapun cobaan, apapun ujian, apapun musibah, ada kalanya itu hanya sebatas rasa takut saja. Pada perang Ahzab, 10.000 orang kafir Quraisy datang menyerbu kaum muslimin. Kemudian Nabi Muhammad SAW berdasarkan usulan dari Salman Al-Farisi, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, agar membuat parit. Saking takutnya, kebayang 10.000 orang menyerbu kota Madinah. Itu luar biasa rasa takutnya. Pasukan perang lengkap dengan kondisi pasukan kaum muslimin cuma sekitaran 3.000 doang. Dan itu pun di dalamnya banyak tersusupi orang munafik. Ya. Di Al-Quran disebutkan wa zulzil hunalika betuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Ayat yang luar biasa menceritakan hunalika betuliyal mu'minun. Ada kalanya seorang harus diberikan cobaan, wa zulzilu, seolah diguncang hatinya, zilzalan syadida. Ada kalanya seorang mendapatkan cobaan seolah hatinya itu berguncang.
beneran saking beratnya. Dan itu tekanannya terjadi. Tapi kita tahu akhir kisahnya apa yang terjadi. Perang Ahzab tersebut diakhiri dengan kaburnya pasukan kafir Quraisy dengan sekutu. Nggak jadi perang, Bapak Ibu. Nggak jadi perang. Tadi juga pemilik perahu, ketika perahunya bocor, sibuk untuk kemudian buang air supaya perahunya tidak jadi tenggelam. Nggak jadi tenggelam. Terus gimana? Kuatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah peduli kepada kita. Hanya saja memang sedang memberikan cobaan ujian. Ayat 90. Ya. Boleh tapi dinikmati lah. Soalnya hujan. Coba ya. Coba langsung coba. Lanjut. Kemudian kejadian kedua. Ternyata Nabi Khidir ketemu anak kecil kemudian langsung dibunuh. Sekarang bayangkan Bapak Ibu sebagai orang tua dapat kejadian anaknya tiba-tiba pulang dalam keadaan tidak bernyawa, dibunuh seseorang. Sedih atau tidak? Bapak Ibu bayangkan ternyata dapat kabar putranya pulang dalam keadaan tidak bernyawa, dibunuh orang tidak dikenal. Yakin bisa teriak ya. Wah, ini kemudian harus tahan diri. Nggak boleh kemudian meratapi orang yang kemudian meninggal dari keluarga kita. Tahan, nggak boleh teriak. Tahan, nggak boleh pukul, pipi, robek baju, nggak boleh. Ini dosa besar. Ya. Tapi nggak boleh teriak. Batasannya menangis boleh. Teriak nggak boleh. Musab jasad orang yang meninggal boleh, tapi nampar pipi kita, robek baju, pukul tembok nggak boleh. Ini melewati batas kesadaran. Dan ternyata kan kita tahu hikmahnya. Ini juga takdir yang luar biasa. Kalau yang tadi perahu, kalau perahunya bagus, nanti disita sama penguasa yang zalim, yang lalim. Kalau anak tersebut tumbuh dewasa, ini akan menjadikan kedua orang tuanya melakukan dosa, terjerumus pada dosa. Tapi sudut pandangnya, andai Bapak Ibu sebagai orang tua tadi dapat kabar putranya mati dibunuh orang tidak dikenal, yakin berat banget. Kemarin tuh kenal kemarin tantenya malah yang ngebunuh kan. Anak 8 tahun yang emasnya. 8 tahun tantenya yang bunuh. Ini makanya kemudian harus siap. Apapun yang terjadi, pertama kita harus berbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu, sudah ditakdirkan. Bahkan 50.000 tahun sebelum Allah memulai penciptaan langit dan bumi. 50.000 tahun sebelum memulai penciptaan langit dan bumi. Itu sudah selesai takdir. Kematian ada yang wajar, ada yang tidak wajar. Ada yang matinya itu di kasur, ada yang matinya dibunuh. Seperti kejadian yang di dalam surat Al-Kahfi ini. Ya, sudah takdir. Sudah digariskan seperti itu. Ada kalanya kemudian ternyata di ayat di sini tidak disebutkan orang tua ini kemudian sadar, paham bahwasanya itu yang
baik. Katakanlah sampai kemudian berlalu bertahun-tahun, ya udah itu sudah terjadi. Hanya saja kita sebagai seorang mukmin harus berbaik sangka, itu sudah ditakdirkan. Dan yang kedua, Allah peduli kepada orang yang beriman, sayang kepada orang yang beriman, pasti ada hikmahnya. Ternyata Allah sebutkan di sini bahwasanya hikmahnya wa amal gulamu fakana abawahu mu'minain fa khashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra fa aradna an yubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqraba rahmah. Ya. Ayat yang ke 81. Kemudian kami menghendaki sekiranya Allah akan mengganti anak yang meninggal tersebut dengan anak yang lebih suci, lebih baik, dan kemudian lebih sayang kepada ibu bapaknya. Hanya saja kan kalanya kita nggak tahu hikmah tersebut. Kalau nggak tahu, ya kita berusaha berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran yang ketiganya, ketika ketemu tembok rumah yang hampir roboh. Ini luar biasa lagi ceritanya. Rumah tersebut milik 2 anak yatim. Kebayang Bapak Ibu, 2 orang yang paling mulia, Nabi Musa dan Nabi Khidir. Saat itu nggak ada yang lebih mulia daripada mereka. Harus melakukan perjalanan yang sangat jauh hanya untuk sekedar renovasi tembok yang hampir roboh. Kebayang ya? Ini pasti ada sesuatu yang istimewa. Ternyata milik 2 anak yatim. Wa amal jidaru fakana li gulamain yatimain fil madinah wa kana tahtahu kanzun lahuma. Di bawah tembok tersebut ada harta. Kemudian wa kana abuhuma shalihan. Allah tidak menjelaskan bahwasanya sebab kedatangan Nabi Khidir dan Nabi Musa adalah 2 anak yatim ini adalah pribadi yang taat, bertakwa, istimewa. Enggak. Yang disebutkan siapa? Bapak kedua anak yatim ini. Si bapaknya yang menjadi sebab kedatangan Nabi Musa dan Nabi Khidir. Bapaknya soleh. Bapaknya orang yang soleh. Tidak disebutkan namanya. Bapaknya soleh. Yang luar biasanya kata ulama tafsir ada mengatakan bahwasanya yang dimaksud bapak ini memang pendapat yang pertama bapak kandung langsung. Tapi ada yang mengatakan bapak maksudnya kakek dari generasi ke-7 di atasnya. Ada yang mengatakan 10 generasi di atasnya. Jadi keberkahan Allah memberikan penjagaan orang yang bertakwa sampai kepada anaknya, sampai kepada cucunya. Ini jadi motivasi buat kita. Ada kalanya kita nabung, investasi. Kita berharap nanti ini bisa mempermudah kehidupan putra-putri kita, cucu kita. Ya. Tapi ingat ya, ada kalanya Allah bisa kirim api habis luluh lantak. Allah kirim gempa bumi roboh semuanya habis. Allah kirimkan tsunami habis. Ya dan seterusnya. Tapi dari pelajaran kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir ini, untuk mengamankan harta yang terpendam di bawah rumah tersebut, tembok tersebut, ternyata Allah kirimkan Nabi Musa dan Nabi Khidir. Supaya apa? Supaya benar-benar di sini disebutkan fa'arada an yablughu ashuddahum. Allah ingin agar kedua anak yatim ini tumbuh besar. Wa yastakhrijakan zahuma, mereka sendiri yang menemukan mengeluarkan harta tersebut. Karena kampungnya kampung jahat, kalau ternyata tembok itu rubuh,
kemudian warga sekitar iba ngebantu, ketemu harta diambil, dirampas. Tapi Allah ingin agar itu tidak terjadi, perintahkan Nabi Musa dan Nabi Khidir tegakkan tembok tersebut. Pada waktunya nanti akhirnya roboh juga karena dimakan usia, dan kemudian dua anak yatim itu yang menemukannya. Tapi sekarang pelajaran Bapak Ibu, kenapa harus seperti itu? Kenapa? Kan ada opsi yang lain. Bisa aja kan dua anak yatim ini diangkat jadi murid, diangkat jadi anak adopsi, atau Nabi Musa, Nabi Khidir bawa uang banyak kemudian kasih kepada mereka, atau yang lain buat surat kasih tahu kalau kamu nanti terdesak hidupnya itu di bawah tembok ada harta, tapi jangan dibuka kalau nggak terdesak banget. Nggak ada surat wasiat seperti itu. Maka dua anak yatim ini hidup dalam kesedihan, kesederhanaan, ya, semenjak kecil. Nggak tahu di masa depan ternyata menemukan harta, nggak ada yang tahu. Harus melewati cobaan hidup. Ini pelajaran yang luar biasa. Ada kalanya Allah inginkan kita tetap harus menjalani cobaan hidup. Tadi Nabi Khidir ngajak dua anak yatim ini, ikut saya, enggak. Kalau opsi kita, pilihan kita dalam benak kita itu jelas lebih baik ya. Benar nggak Bapak Ibu, setuju nggak? Daripada tinggal di situ berdua anak yatimnya nggak ada yang ngurus, mendingan diambil. Jelas ini adalah seolah dalam sudut pandang kita lebih baik. Atau kemudian dititipkan kepada orang yang lebih amanah. Bapak Ibu nitip ya, ini saya dapat amanah dari Allah. Oh langsung ya kalau perkenalkan saya seorang nabi. Harusnya kan itu lebih baik, tapi nggak seperti itu. Nabi Khidir nggak bawa duit santunan buat anak yatim, enggak. Sembako juga sama partai. Ya karena di sini ya bahwasanya anak yatim ini harus melewati cobaan hidup berat, tapi mereka harus lewati itu sebagai bagian dari takdir yang sudah dituliskan. Ini pelajaran berarti kita pun ada kalanya harus mengalami cobaan. Padahal kita nggak suka dengan cobaan tersebut, tapi kita berbaik sangka. Seperti yang terjadi di sini, ada kalanya kemudian ternyata di kemudian hari mereka menemukan harta tersebut. Ya, ini adalah pelajaran yang luar biasa dari rahasia takdir yang kemudian dialami oleh Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir. Balik lagi, ada kalanya hikmahnya kita tahu, ada kalanya hikmahnya sampai kita mati kita nggak tahu hikmahnya. Maka kewajiban kita terus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian sebagaimana Nabi Muhammad SAW ketika menangis dalam kematian Ibrahim putra beliau, para sahabat kemudian bingung, heran, mahada, wahai Rasul, apa air mata tersebut? Nabi jawab, innal qalba yahzan wal ain tadma. Mata menangis, hati bersedih. Itu masih batas kewajaran, boleh. Yang penting nggak boleh meratap ya, nggak boleh teriak, nggak boleh nampar pipi, Guling-guling. nggak boleh guling-guling. Ya. Wala naqulu illa ma yarda rabbuna. Dan tidak ada kata-kata yang keluar. Ini balik lagi, menjaga lidah. Hanya mengucapkan kata-kata yang mendatangkan keridhaan Allah. Putraku, kenapa masih muda udah diambil nyawanya? Ini kan bentuk protes, apa? Ya, padahal bentar lagi lulus sarjana, padahal sebentar lagi mau nikah, misalkan masih bujang gitu ya. Kan ini terdengar di antara kita. Ini nggak boleh. Harus kemudian tahan diri, ya, untuk mengucapkan hal-hal yang tadi. Lebih baik diam, nangis boleh.
Nabi pun nangis ketika Ibrahim putra beliau meninggal. Hati bersedih wajar, kalau nggak sedih malah nggak wajar. Ya, hati bersedih wajar. Hanya Nabi bilang wala naqulu illa ma yarda rabbuna. Hanya saja mengucapkan apa yang mendatangkan keridhaan Allah. Ini pentingnya menjaga lidah kita. Mungkin cukup sampai di sini. Alhamdulillahirabbil alamin.